Di sini saya akan menjelaskan tentang sulfonamida. Berikut rumus umum dari sulfonamida. Sulfonamida atau sulfa adalah golongan antibiotik yang digunakan untuk mengatasi infeksi bakteri. Sulfa bisa digunakan untuk menangani berbagai penyakit akibat infeksi bakteri, seperti infeksi saluran kemih, bronkitis, meningitis bakterial, pneumonia, serta infeksi mata dan telinga. Sulfonamida bekerja dengan cara mengganggu pembentukan asam folat pada bakteri. Asam folat merupakan nutrisi yang dibutuhkan bakteri untuk membentuk asam nukleat, DNA, dan RNA, agar bakteri dapat berkembang biak. Sifat fisik dari sulfonamida yang pertama yaitu zat padat berbentuk kristal, yang kedua berwarna putih, yang ketiga tidak berasa atau pahit, yang keempat tidak berbau, yang kelima tidak higroskopis. Farmakokinetik metabolisme. Yang pertama, terjadi perubahan secara asetilasi dan oksidasi. Yang kedua, hasil oksidasinya menyebabkan reaksi toksik sistemik berupa lesi di kulit dan reaksi hipersensitif. Yang ketiga, hasil asetilasinya menyebabkan hilangnya aktivitas otot. Yang keempat, bentuk asetil dari beberapa sulfa sukar larut dalam air sehingga sering menimbulkan kristal urea dan komplikasi ginjal lainnya. Yang kedua, ekskresi. Hampir semua sulfat diekskresi di ginjal, sedikit yang diekskresikan melalui feses, empedu, dan ASI. Selanjutnya, sifat fisik. Yang pertama yaitu umumnya tidak larut dalam air dingin tetapi larut dalam air panas. Yang kedua, mudah larut dalam asam. Yang ketiga, larut dalam aseton dan alkohol. Yang keempat, larut dalam alkali dan hidroksida. Yang kelima, tidak larut dalam eter dan CHCl3. Berikut sifat kimia dari sulfonamida. Reaksi dari sulfonamida yang pertama, obat menjadi obat sulfa, amida dari asam sulfanilat, dan selanjutnya bersifat amfoter dan dapat bereaksi dengan asam atau basa. Aktivitas antimikroba yang pertama yaitu sulfonamida mempunyai spektrum yang luas tetapi kurang kuat dibandingkan antibiotik. Yang kedua, daya kerja umumnya bakteriostatik tetapi pada kadar tinggi dalam urin daya kerjanya bakterisida. Selanjutnya, antihistamin. Berikut rumus umum dari antihistamin. Antihistamin adalah kelompok yang digunakan untuk meredakan keluhan atau gejala akibat alergi, misalnya pada urtikaria. Selain itu, beberapa jenis antihistamin juga dapat digunakan untuk meredakan mual dan muntah, terutama akibat mabuk perjalanan. Aktivitas terpenting dari histamin adalah yang pertama, kontraksi otot polon bronchi, usus, dan rahim. Yang kedua, vasodilasi semua pembuluh dengan penurunan tekanan darah. Yang ketiga, memperbesar permeabilitas kapiler untuk cairan dan protein akibat udema. Yang keempat, hipersekresi ingus, air mata, ludah, dahak, dan asam lambung. Yang kelima, stimulasi ujung saraf dengan eritema dan gatal-gatal. Mekanisme kerja histamin yang pertama yaitu menimbulkan efek ketika berinteraksi dengan reseptor histaminergik yaitu reseptor H1, H2, dan H3. Yang kedua, histamin berinteraksi dengan H1 menyebabkan sembab, priuritik, dermatis, dan urtikaria. Yang ketiga, histamin berinteraksi dengan H2 menyebabkan peningkatan sekresi asam lambung yang menyebabkan tukak lambung. Yang keempat, reseptor H3 yang terletak pada ujung syaraf jaringan otak dan jaringan perifer mengontrol sintesis dan pelepasan histamin, mediator alergi dan peradangan. Berikut reaksi alergi pada antihistamin. Antagonis reseptor H1 atau H1 blocker yaitu menciutkan bronchi, saluran cerna, kandung kemih, dan rahim terhadap ujung syaraf. Yang kedua, antagonis reseptor H2 blockers, yaitu berkurangnya hipersekresi asam klorida, juga mengurangi vasodilatasi dan turunnya tekanan darah. Selanjutnya, antihistamin berdasarkan strukturnya dibagi menjadi 5 golongan, yaitu aminoalkil eter, etildiamin, piperazin, propilamin, dan penotiazin. Selanjutnya, golongan antihistamin bersifat basa
tidak larut dalam air, dalam bentuk basah larut dalam kloroform, dan pelarut organik. Berikut reaksi antihistamin. Selanjutnya barbiturat. Berikut rumus umum dari barbiturat. Barbiturat adalah golongan obat yang digunakan dalam pengobatan kejang, insomnia berat, gangguan kecemasan, dan sebagai obat untuk menginduksi atau memulai proses pembiusan. Barbiturat akan menekan kerja sistem syaraf pusat dengan cara meningkatkan gamma aminobutyric acid atau GABA. GABA adalah zat kimia yang berfungsi menghambat hantaran sinyal di otak. Cara kerja ini akan memberikan efek tenang, mengantuk, relaksasi otot, serta menurunkan tekanan darah dan denyut jantung. Sifat umum barbiturat. Yang pertama, sukar larut dalam air kecuali garamnya bereaksi dengan asam lemah. Yang kedua, ada dalam dua bentuk, yaitu bentuk keton tidak larut dalam air dan bentuk enol larut dalam air. Yang ketiga, bentuk keton larut dalam pelarut CHCl3, eter, dan etil asetat. Yang keempat, garam Na-nya dalam larutan mudah terhidrolisasi menjadi barbital yang mengendap. Yang kelima, dalam bentuk menyublim tergantung pada tekanan, suhu, dan jarak. Selanjutnya, reaksi kristalisasi sama dengan reaksi pengendapan atau kristal. Umumnya reaksi kristal golongan barbiturat dengan aseton air. Berikut reaksi barbiturat dan reaksi barbital.